Seorang pemuda petugas kebersihan yang menawan dihadapkan pada kenyataan pahit, dinikahkan paksa dengan putri gubernur yang tengah berbadan dua demi menyembunyikan skandal keluarga. Akan tetapi, di balik tirai sandiwara itu, kebenaran yang tak terduga mulai terkuak. Dika, nama pemuda itu, baru saja menyelesaikan tugasnya membersihkan lantai lobi kantor ketika seorang ajudan senior datang menghampirinya dengan raut cemas. Dika, ikut saya segera ke ruang rapat utama, perintahnya mendesak. Dika terkesima, alat pel basah masih tergenggam erat di tangannya. Sebelum sempat melontarkan pertanyaan, sang ajudan sudah menarik lengannya. Dengan langkah terburu-buru, Dika digiring menuju sebuah ruangan megah yang dipenuhi oleh para anggota keluarga terpandang. Kursi-kursi berlapis beludru terlihat penuh dan ekspresi tegang terpancar jelas dari setiap wajah yang hadir. Sebelum kita melanjutkan kisahnya, jangan lupa subscribe channel Pelangi Kisah dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Di penghujung meja marmer, duduklah Pak Suryo, sang gubernur sekaligus pemilik imperium bisnis tempat Dika mengabdi. Wajahnya tampak keruh, dengan dahi berkerut dalam. Di sisi kanannya, Ibu Lia, istrinya, terisak pelan. Sementara Karina, putri sematawayang mereka, hanya tertunduk lesu. Siluet perutnya yang membesar begitu kentara di balik balutan gaun longgar berwarna krem. Dika merasa seolah semua mata di ruangan itu tertuju padanya, membuatnya membeku. Ia menunduk hormat, tak sanggup mendongakkan kepala. Dika, nada suara berat Pak Suryo memecah kesunyian yang mencekam. Malam ini, kau harus menikahi putriku. Jantung Dika serasa berhenti berdenyut. Ia mengira telinganya salah menangkap. Menikah, Pak? Suaranya tercekat di kerongkongan. Ya, tatapan Pak Suryo menusuk tajam, penuh intimidasi. Karina harus segera berumah tangga, dan hanya kau yang bisa kami andalkan untuk tugas ini. Dika mundur selangkah, wajahnya memucat. Tapi Pak, saya ini hanyalah seorang petugas kebersihan biasa. Cukup, bentak Pak Suryo, suaranya menggelegar. Ini bukan tentang siapa dirimu, ini tentang menyelamatkan reputasi keluarga kami dari kehancuran besar. Berita kehamilan Karina sudah terendus media. Jika ia melahirkan tanpa seorang suami, skandal ini akan menghancurkan karir dan martabat kami. Dika terdiam kaku. Ia melirik Karina yang masih menunduk. Matanya bengkak, tetesan air mata membasahi gaunnya. Terpancar kesedihan mendalam di sana, seolah ia dipaksa menelan takdir gitir yang tak pernah ia ingini. Mengapa harus saya, Pak? Ada banyak pria lain yang jauh lebih layak. Suara Dika menatapnya dingin. Justru karena kau hanyalah rakyat biasa, bersahaja, dan tak memiliki ambisi. Kami tahu kau berintegritas, pekerja keras, dan taat pada agama. Kau tidak akan mempermalukan kami. Tugasmu hanya menikahi putriku, memberi nama pada bayi itu. Selebihnya biar kami yang atur. Ucapan itu menghunjam relung hati Dika bak belati. Ia tersadar dirinya dipilih bukan karena dianggap spesial, melainkan karena dinilai sebagai sosok yang aman dan mudah dikendalikan. Namun, bagaimana mungkin ia menolak? Ia membutuhkan pekerjaan itu demi menghidupi ibunya di kampung. Terlebih lagi, menolak berarti menentang keinginan seorang pemimpin daerah. Di dalam sanubarinya, Dika bergumul hebat. Logikanya berteriak bahwa ini adalah kegilaan. Namun, hati kecilnya yang syarat keimanan membisikkan, bisa jadi ini memang takdir yang telah digariskan Allah. Ia memejamkan mata sesaat, menarik nafas dalam, lalu dengan suara pelan namun mantap, ia berujar, "Baik Pak, jika memang ini jalan yang harus saya lalui, saya akan menerimanya." Seisi ruangan menghela nafas lega, sementara Ibu Lia semakin terisak, menggenggam erat tangan Karina. Karina menoleh sekilas ke arah Dika, matanya basah, namun di sana terpancar sejercah rasa terima kasih. Malam itu juga, akad nikah dilangsungkan dengan terburu-buru di aula rumah dinas gubernur, disaksikan oleh para petinggi dan sanak saudara. Dika duduk di hadapan penghulu, tangannya bergetar kala menjabat tangan wali nikah. Namun, kalimat ijab kabul meluncur lugas dari bibirnya. Sah, seru para saksi.
Tepuk tangan samar terdengar. Namun, bukan kebahagiaan yang menelimuti Dika. Hatinya hampa, dipenuhi kebingungan dan berjuta pertanyaan. Ia kini resmi menyandang status suami bagi seorang wanita jelita, putri gubernur, yang tengah berbadan dua. Namun, ia menyadari pernikahan ini bukanlah buah cinta, melainkan tameng untuk menutupi kehancuran reputasi. Di pojok aula, lampu kristal memancarkan kilauan anggun, namun jiwa Dika terasa kelam. Pada malam itu, Dika secara resmi memasuki lembaran hidup baru yang penuh misteri dan tanggung jawab, tanpa tahu apa yang akan menghadang di hari esok. Pasca seremoni kilat yang diwarnai tatapan dingin dan bisikan-bisikan orang, Dika dan Karina duduk bersanding di pelaminan. Kilauan lampu kristal menerangi ruangan, iringan musik lembut mengalun. Para tamu yang hadir memaksakan senyum bahagia. Namun, di dalam relung hati Dika terhampar kehampaan yang tak terlukiskan. Ia melirik Karina sesaat, gadis itu memang rupawan, rambut hitamnya terurai, wajahnya ayu dengan polesan riasan tipis. Namun, rautnya sendu, matanya sembab, seolah baru saja usai menangis. Di tengah deretan ucapan selamat dari para hadirin, Dika hanya bisa duduk kaku. Perut Karina yang membesar menjadi pusat pandang. Mustahil baginya menampik fakta bahwa wanita yang kini sah menjadi istrinya tengah berbadan dua, namun jelas bukan dengan darah dagingnya. Hati Dika terasa tersayat. Ia menunduk, mencoba menenangkan jiwanya dengan munajat dalam kalbu. Ketika seluruh rangkaian acara berakhir, mereka diantar menuju kamar pengantin. Sebuah kamar yang lapang, dengan ranjang yang dihiasi bunga mawar dan tirai putih menjuntai anggun. Namun, atmosfer romantis itu justru menambah beban pikiran Dika. Ia berdiri kikuk di ambang pintu, sementara Karina terduduk di tepi ranjang, menundukkan kepalanya. Kesunyian yang panjang menyelimuti, hanya detak jarum jam dinding yang terdengar perlahan. Dika ingin berujar, namun lidahnya terasa keluh. Bagaimana ia harus mengawali? Akhirnya Karina sendiri yang memecah keheningan dengan suara yang sangat pelan, nyaris tak terdengar. Ia berucap, "Aku dipaksa menikah denganmu." Dika menoleh cepat, matanya membesar. Karina melanjutkan, suaranya bergetar. "Karena aku sudah mengandung dan mereka membutuhkan seseorang untuk menutupi aib ini." Dika terkesiap, kalimat itu menghujam jantungnya. Ia ingin melontarkan banyak pertanyaan, namun bibirnya terkunci rapat, dadanya sesak. Ia menarik nafas dalam, menatap Karina dengan tatapan yang ia paksakan untuk tetap tenang. Karina meremas jemarinya sendiri, tubuhnya bergetar. "Aku tahu kau tidak bersalah, aku tahu kau terperangkap, namun aku pun adalah korban, aku tak punya pilihan lain." Butiran air mata membasahi pipinya. Dika melangkah perlahan mendekat, lalu duduk di kursi samping ranjang. Ia enggan terlalu akrab, namun tak sampai hati membiarkan istrinya terisak seorang diri. "Aku mengerti," ujarnya lembut. "Aku tidak akan memaksakan apapun. Aku hanya ingin kau merasa terlindungi." Karina menoleh, menatap Dika dengan mata yang menyimpan luka mendalam. Ada sedikit kelegaan di sana, namun juga rasa malu dan kehancuran. "Aku tidak pantas untukmu. Kau adalah pria yang baik, Dika. Sementara aku..." Suaranya tercekat, kerongkongannya tercekat. Dika menunduk, menatap dingin lantai marmer. Di benaknya berkecamuk kegundahan, kemarahan, sekaligus rasa iba. Ia ingin meluapkan amarah kepada mereka yang telah menjebaknya dalam situasi ini, namun saat menatap Karina, ia tahu wanita itu pun tergores luka yang sama. Malam pertama yang seharusnya dipenuhi senyum dan doa bahagia, justru diwarnai cucuran air mata dan pengakuan getir. Keduanya duduk dalam bisu, masing-masing tenggelam dalam lamunannya. Di luar pesta telah usai, para tamu berangsur pulang, lampu-lampu di gedung mulai dipadamkan. Namun, di kamar itu, dua hati yang baru saja dipersatukan masih dipisahkan oleh sekat tak kasat mata. Dika memejamkan mata, memanjatkan doa pelan. "Ya Allah, karuniakan aku kekuatan. Jika ini adalah jalan yang Engkau pilih, bimbinglah aku untuk menjalaninya dengan ikhlas." Dan malam itu berlalu tanpa ucapan
ucapan cinta tanpa sentuhan mesra. Hanya ada dua insan yang sama-sama terluka, dipaksa bersatu oleh keadaan, menanti takdir selanjutnya yang tak tahu akan membawa mereka kemana. Beberapa hari pasca pernikahan yang terburu-buru itu, suasana di kediaman gubernur mulai berangsur pulih. Para jurnalis yang sempat memadati pagar kini berkurang. Namun, ketenangan itu sama sekali tak hinggap di hati Dika maupun Karina. Mereka memang berbagi atap, tetapi jurang di antara hati mereka terasa begitu dalam. Dika tetap menjalani kesehariannya sebagai pribadi yang bersahaja, membaca Al-Quran usai sholat, membantu para pekerja rumah tangga, dan beraktivitas seperti biasa. Sementara Karina lebih sering mengisolasi diri di kamar, tenggelam dalam lamunan dan belenggu rasa malu yang tak berujung. Di suatu senja ketika ufuk timur dihiasi semburat jingga, Dika tengah bersantai di beranda rumah dinas gubernur, menyesap teh hangat sembari memandangi taman. Pikirannya melayang jauh kepada sang ibunda di kampung yang pastinya terkejut mendengar kabar pernikahannya yang mendadak dengan putri seorang pejabat. Sebelum ia terhanyut lebih dalam, pintu beranda berderit. Karina berdiri di sana. Wajahnya lesu, rambutnya tergerai tak beraturan. "Dika, bisakah aku bicara?" Suaranya pelan nyaris pecah. Dika menoleh dan mengangguk. "Tentu, silakan duduk." Karina duduk dengan gelisah, kedua tangannya saling meremas di atas perutnya yang membuncit. Genangan air mata sudah mengambang di pelupuk matanya. Dika menatapnya penuh kesabaran. Meskipun hatinya ikut berdebar, ia tahu ada rahasia yang selama ini terpendam. Dengan suara bergetar, Karina pun memulai kisahnya. "Aku harus berterus terang kepadamu. Kau berhak mengetahui segalanya." Ia menunduk, lalu melanjutkan dengan isak tangis tertahan. "Anak ini bukan buah dari jalinan kasih. Aku menjadi korban pemerkosaan Dika. Pelakunya adalah Rio, mantan tunanganku." Dika membeku, tubuhnya seolah terpaku. Nama Rio, ia pernah mendengar bisik-bisik tentangnya dari para staf. Seorang pria mapan dan berambisi yang dulunya karib dengan keluarga gubernur. Dika mengepalkan tangannya di atas lutut, dadanya terasa membara. Astagfirullah, hanya itu yang mampu keluar dari bibirnya. Karina semakin terisak keras. "Aku hancur lebur. Setelah itu dia pergi begitu saja. Dia enggan bertanggung jawab, bahkan menuduhku yang menggodanya. Aku nyaris gila menanggung semua ini." Dika menatap wajah Karina yang dibasahi air mata. Hatinya bergejolak, amarah terhadap Rio yang keji, kesedihan melihat derita Karina, dan kebingungan harus berbuat apa. Namun, jauh di lubuk hatinya, tumbuhlah rasa iba yang tulus. Perlahan, Dika menggeser duduknya lebih mendekat. Ia menghela napas panjang, menahan gejolak emosi di dadanya, lalu berujar dengan suara tenang namun penuh keyakinan. "Karina, aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Aku akan melindungimu dan aku akan merawat anakmu. Anggaplah aku sebagai ayahnya." Karina menoleh cepat, matanya membesar di balik linangan air mata. "Tapi, anak ini bukan darah dagingmu. Kau tidak memiliki kewajiban itu." Dika menggeleng. "Ini bukan tentang hubungan darah, Karina. Ini tentang tanggung jawab dan ketulusan hati. Aku sudah menjadi suamimu. Jika Allah memang menghendakiku berada di sisimu saat ini, maka aku yakin ada hikmah besar di baliknya. Aku akan menganggap anak ini sebagai anakku sendiri." Tangis Karina pecah. Kali ini bukan hanya karena kepedihan, melainkan juga karena kelegaan. Ia menunduk, menyembunyikan wajahnya dengan kedua tangan. "Mengapa? Mengapa kau begitu baik kepada aku, Dika?" Dika menatap langit yang mulai diselimuti kegelapan. Dalam hatinya, ia pun melontarkan pertanyaan yang sama. Ia sendiri tidak mengerti mengapa ia bisa begitu teguh mengucapkan hal itu. Yang ia tahu, hatinya digerakkan oleh keimanan, oleh keyakinan bahwa melindungi wanita yang teraniaya adalah jalan yang diridhoi Allah. Malam itu, di beranda sederhana rumah mewah tersebut, terjalinlah sebuah ikatan baru. Bukan ikatan cinta
cinta yang bersemi pada pandangan pertama, melainkan ikatan ketulusan dan janji diam-diam bahwa Dika akan menjadi pelindung bagi Karina dan bayi yang dikandungnya. Di kejauhan, angin malam berembus perlahan, seolah menjadi saksi bahwa dua hati yang sama-sama terluka mulai belajar untuk saling menguatkan. Belum genap sepekan pasca pernikahan, atmosfer di kediaman gubernur berubah layaknya kancah peperangan. Sejak dini hari, puluhan awak media telah berjajar di balik pagar besi yang menjulang kokoh. Mikrofon, lensa kamera, dan kilatan lampu kilat menerangi setiap pergerakan mobil yang keluar masuk. Tajuk-tajuk surat kabar mulai berseliwaran. Pernikahan kilat putri gubernur, ada apa? Siapa sebenarnya suami misterius Karina? Dika, yang baru saja melangkah keluar untuk menunaikan sholat subuh di masjid terdekat, langsung menjadi sorotan kamera. "Mas, benarkah Anda suami Karina? Apa benar pernikahan ini karena insiden atau aib?" cecar seorang jurnalis dengan nada menyudutkan. Dika hanya menunduk, mempercepat langkahnya melewati kerumunan. Ia bukanlah pribadi yang mahir berbicara di depan umum, namun sindiran itu menembus relung hatinya. "Ya Allah, teguhkanlah aku," doanya lirih dalam hati. Di dalam kediaman, atmosfer tak kalah mencekam. Pak Suryo, sang gubernur, berjalan mondar-mandir dengan raut tegang. "Kita harus menghentikan para jurnalis itu. Mereka bisa menghancurkan karir politikku," bentaknya kepada para staf. Sementara itu, Ibu Lia sibuk menenangkan Karina yang terisak ketakutan di kamarnya. "Mengapa semua ini harus menimpaku, Bu? Mengapa aku dipaksa tampil di depan umum? Aku merasa malu, aku takut." Karina terisak, tangannya mendekap perutnya yang kian membesar. Namun, tak ada waktu untuk bersembunyi. Siang itu, keluarga memaksa Dika dan Karina untuk tampil bersama di hadapan media. Dengan penampilan yang rapi, mereka berdiri di beranda, memaksakan senyum kaku di depan kilatan kamera. "Pernikahan kami adalah manifestasi cinta," ucap Pak Suryo dengan lantang, meskipun suaranya sedikit bergetar. Karina berusaha tersenyum, meski air matanya nyaris menetes. Dika berdiri di sampingnya, tubuhnya kaku, tangannya dingin. Ia menoleh sekilas ke arah istrinya, lalu secara spontan meraih tangannya. Sebuah genggaman sederhana, namun syarat makna. "Aku ada di sini bersamamu." Kendati demikian, para jurnalis tak berhenti melontarkan pertanyaan-pertanyaan menusuk. Mengapa mendadak? Bagaimana mungkin Dika, seorang petugas kebersihan, dapat menikahi putri gubernur? Apakah ini hanya siasat untuk menyembunyikan sesuatu? Bisikan-bisikan pun mulai menyebar di jagat maya. Foto Dika yang bersahaja disandingkan dengan Karina yang gemerlap menjadi bahan olok-olok. Ada yang menulis, "Pernikahan Cinderella." Bukan, ini drama politik. Ada pula yang mencibir, petugas kebersihan naik kasta jadi menantu gubernur. Dika membaca komentar-komentar itu dalam kebisuan di malam hari. Hatinya terasa sakit, namun ia memilih untuk berwudu lalu melaksanakan sholat tahajud. Dalam sujudnya yang panjang, ia menumpahkan air mata tanpa suara. "Ya Allah, aku tidak pernah menghendaki semua ini. Aku hanya ingin menolong. Jika ini adalah kehendak-Mu, berikanlah aku kekuatan." Esok paginya, ia bangun lebih awal. Ia membantu menyiapkan sarapan sederhana di dapur, lalu mengetuk pintu kamar Karina. "Aku tahu ini berat," katanya pelan, "namun kita harus tetap kuat. Jangan biarkan dunia menghancurkanmu, aku akan selalu bersamamu, apapun yang terjadi." Karina menatapnya lama, matanya sembab, namun ada secercah harapan. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada seseorang yang benar-benar tulus di sisinya, bukan sekedar intrik politik atau kepentingan keluarga. Namun, bayang-bayang aib itu belum sirna. Media terus mengorek informasi. Lawan-lawan politik gubernur mulai memanfaatkan isu ini, dan nama Rio, sosok yang sebenarnya bertanggung jawab, perlahan kembali mencuat. Badai yang lebih besar masih menanti, dan Dika menyadari doa saja tidaklah cukup. Ia harus mempersiapkan diri menghadapi realitas yang lebih getir.
Pada hari itu, atmosfer di kediaman gubernur kembali diselimuti ketegangan. Setelah sepekan didera gempuran media, situasi mulai sedikit mereda. Namun, badai baru tiba tak terduga. Sesosok tamu tak diundang muncul dengan penuh arogansi. Rio, mantan tunangan Karina. Penampilannya tak berubah, setelan jas mahal, senyum angkuh, dan tatapan penuh kesombongan. Di sampingnya, berdiri seorang pria bertubuh tegap, berkacamata tebal, membawa map berwarna coklat, Pak Herman, pengacara Rio yang termasyur licin dan licik. Kehadiran mereka sontak membuat para staf rumah tangga panik. Dika, yang tengah menyapu halaman, segera menghentikan aktivitasnya kala melihat sosok tersebut. Jantungnya berdegup kencang. Inilah dalang di balik segala kepedihan. "Assalamualaikum," ucap Rio sinis, melangkah mantap memasuki ruang tamu tanpa permisi. "Kami datang untuk menuntut hak kami." Karina, yang duduk di sofa ruang tengah, sontak memucat. Tangannya refleks mendekap perutnya yang membesar, seolah ingin melindungi janin di dalamnya. "Pergi, aku tak sudi melihat wajahmu lagi," teriaknya dengan suara bergetar. Pak Herman melangkah maju, suaranya dingin dan penuh perhitungan. "Nyonya Karina, mohon jaga tutur kata Anda. Kami datang dengan dasar hukum yang kuat. Janin yang Anda kandung adalah darah daging Tuan Rio. Oleh karena itu, sesuai dengan undang-undang, kami berhak menuntut hak asuh setelah anak itu lahir." "Fitnah," suara Karina pecah. "Kau sangat tahu apa yang kau perbuat padaku, Rio. Suaranya terputus oleh isak tangisnya sendiri. Rio hanya tertawa kecil, penuh cemoohan. "Ah Karina, siapa yang akan percaya jika kau menikah kilat dengan seorang petugas kebersihan miskin? Bukankah itu sangat mencurigakan? Publik akan lebih mudah mempercayaiku daripada dirimu." Ucapan itu sontak membuat wajah Dika memerah. Ia melangkah maju, berdiri di depan Karina, tubuhnya menjadi benteng agar istrinya tidak semakin terguncang. "Cukup," suara Dika lantang. "Kau tidak memiliki hak apapun atas anak ini adalah milikku, akulah yang akan menjaganya." Pak Herman mendengus lalu membuka map di tangannya. "Kami memiliki saksi dan dokumen pendukung. Jika diperlukan, kami akan mengajukan tes DNA. Masyarakat berhak mengetahui kebenaran ini dan jangan lupa, kasus ini bisa menghancurkan karir ayah mertuamu." Kata-kata itu menusuk hati setiap insan di ruangan bagai sembilu. Karina gemetar, wajahnya basah oleh air mata. Dika merasakan dadanya sesak, namun ia berdiri tegak, menatap lurus ke arah Rio dan Pak Herman. "Aku tidak gentar dengan ancaman kalian. Aku adalah suami sah Karina dan aku adalah ayah sah dari anak ini. Jika kalian ingin berlawanan, silahkan. Namun ingat, kebenaran takkan bisa disembunyikan selamanya." Rio mendengus meremehkan, lalu berbisik sinis. "Kau pikir kau bisa melawan kami, Dika? Kau hanyalah seorang petugas kebersihan yang naik status karena belas kasihan. Jangan pernah bermimpi bisa menghadapi keluarga sekuat kami." Namun Dika tak sedikit pun bergeming. Ia melangkah maju, menatap langsung ke mata Rio. "Aku mungkin hanya seorang petugas kebersihan. Aku tak punya harta, tak punya nama besar. Namun, aku memiliki iman dan aku memiliki keberanian untuk melindungi istri dan anakku. Itu adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa kau beli dengan hartamu." Namun Dika tak sedikit pun bergeming. Ia melangkah maju, menatap langsung ke mata Rio. "Aku mungkin hanya seorang petugas kebersihan. Aku tak punya harta, tak punya nama besar. Namun, aku memiliki iman dan aku memiliki keberanian untuk melindungi istri dan anakku. Itu adalah sesuatu yang tak akan pernah bisa kau beli dengan hartamu." Keheningan sesaat melanda ruangan, bahkan Pak Herman terdiam, terkejut oleh keteguhan Dika. Akhirnya, Rio menepuk pundak pengacaranya. "Baiklah, kita lihat siapa yang akan berjaya di meja hijau." Ia berbalik. Langkah kakinya menggema dingin di lantai marmer, meninggalkan gema ancaman yang menggantung di udara. Setelah kepergian mereka, Karina sontak terisak dan jatuh dalam dekapan Dika. "Aku takut, Dika. Aku takut mereka akan merebut anak ini dariku." Dika memeluknya erat.
Meskipun hatinya juga diselimuti ketakutan, bibirnya membisikkan janji tegas di telinga Karina. Selama aku bernapas, tak akan kubiarkan siapapun menyentuhmu dan anak kita. Percayalah, Allah bersama orang-orang yang berada di jalan kebenaran. Dan malam itu, janji tersebut terukir dalam sanubari Dika, bahwa ia akan berjuang mati-matian meskipun harus berhadapan dengan pengadilan, fitnah media, atau ancaman dari pihak berkuasa. Sejak kedatangan Rio dan Pak Herman, kediaman gubernur terasa laksana bahtera yang hampir karam. Setiap orang berjalan dengan raut tegang. Pak Suryo dilanda amarah besar, bukan hanya pada Rio, melainkan juga pada situasi yang berpotensi meruntuhkan karir politiknya. Kita harus menghentikan kasus ini, jangan sampai ke pengadilan, desisnya setiap kali rapat keluarga diadakan. Namun, Dika memiliki pandangan berbeda. Ia tak lagi ingin hidup dalam bayangan ketakutan dan kepalsuan. Di ruang keluarga yang sunyi, ia berujar dengan suara mantap. Kita tidak bisa terus bersembunyi, kita harus berani jujur. Allah senantiasa bersama orang-orang yang membela kebenaran. Karina, yang duduk di sampingnya, gemetar. Air mata membasahi pipinya. Tapi Dika, aku takut jika aku membuka suara, semua orang akan tahu reputasi ayahku, karirnya, keluarga kami, semuanya akan hancur. Dika menatapnya lembut, lalu menggenggam tangannya. Karina, kebenaran mungkin menyakitkan, tapi hanya dengan itu kita bisa meraih kebebasan. Kau tidak bersalah, kau adalah korban, jangan biarkan mereka membungkam suaramu. Ucapan itu menggema di hati Karina. Untuk pertama kalinya, ada seseorang yang memandangnya bukan sebagai aib, melainkan sebagai manusia yang layak diperjuangkan. Mereka pun mulai mengumpulkan bukti. Dika teringat pada salah satu pekerja rumah dinas yang dulu pernah mendengar ancaman Rio ketika mereka masih bertunangan. Dengan sangat hati-hati, Dika menemui staf itu dan memohon kesediaannya. Awalnya, ia diliputi ketakutan, namun akhirnya ia menyerahkan sebuah rekaman suara percakapan kasar Rio yang lama, yang menuntut Karina untuk bungkam mengenai insiden kelam itu. Rekaman tersebut menjadi senjata kunci. Selain itu, catatan medis dari dokter kandungan yang pertama kali memeriksa Karina juga dihadirkan, memperkuat bukti bahwa kehamilan itu memang bukan hasil hubungan yang sah, melainkan akibat pemaksaan. Hari persidangan pertama pun tiba. Gedung pengadilan dipadati para jurnalis. Masyarakat berdesakan ingin mengetahui kisah petugas kebersihan yang menjadi menantu gubernur yang kini berubah menjadi drama hukum. Kamera televisi menyorot setiap gerak-gerik Karina dan Dika. Di ruang sidang, suasana terasa kaku. Sang hakim duduk dengan penuh wibawa. Sementara di sisi kanan, Pak Herman duduk bersama Rio yang tersenyum angkuh. Di sisi kiri, Karina duduk gemetar, sementara Dika menggenggam tangannya erat. Pak Herman memulai dengan suara lantang. Yang mulia, klien saya, Tuan Rio, adalah ayah biologis dari janin yang sedang dikandung. Kami menuntut hak asuh penuh setelah anak ini lahir. Pernikahan kilat dengan Dika hanyalah upaya menutupi aib dan menjatuhkan nama baik klien saya. Bisikan-bisikan terdengar di ruang sidang. Beberapa orang mengangguk, sebagian lain mencibir. Dika berdiri, dengan suara tegas ia berkata, "Yang mulia, saya memang seorang petugas kebersihan, saya memang rakyat jelata. Namun, saya adalah suami sah dari Karina. Anak ini berada dalam lindungan saya, dan yang lebih penting, Karina adalah korban. Kami memiliki bukti." Hakim menatap tajam. Buktinya, dengan tangan gemetar, Dika menyerahkan rekaman suara. Ruangan hening ketika suara Rio terdengar jelas dari pengeras suara. "Kau diam, Karina. Jika kau membuka mulut tentang kejadian itu, aku pastikan hidupmu hancur. Tidak ada yang akan percaya padamu." Wajah Rio memucat, sementara Pak Herman buru-buru berdiri, mencoba membantah. Itu bisa saja rekayasa. Namun, hakim mengangkat tangan, meminta
memintanya duduk. Sorot mata masyarakat kini berbalik dari simpati semu kepada Rio menjadi tatapan curiga. Karina mulai menangis, namun kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena kelegaan. Ia menoleh pada Dika yang masih berdiri tegak di sampingnya. Hatinya berbisik, dia benar, Allah memang bersama orang-orang yang jujur. Sidang masih panjang, bukti-bukti lain akan diperiksa. Namun, satu hal sudah pasti, kebenaran yang selama ini terkubur perlahan mulai terungkap di hadapan publik. Dan Dika tahu, pertarungan ini belum berakhir. Namun, ia siap karena kini ia tidak hanya berjuang sebagai petugas kebersihan yang terjebak dalam pernikahan paksa, melainkan sebagai suami dan calon ayah yang akan mempertaruhkan segalanya demi melindungi keluarganya. Hari-hari setelah persidangan perdana terasa begitu berat. Media masih berkerumun, dan kabar mengenai Karina serta Dika terus menjadi bahan gunjingan. Ada yang menjuluki Dika pahlawan, ada pula yang merendahkannya sebagai petugas kebersihan beruntung yang menumpang hidup dari keluarga gubernur. Namun, di balik segala tekanan itu, Dika tetap menjalani hari-harinya dengan ketenangan jiwa. Ia tidak membalas cercaan, tidak mencari pembelaan di media, melainkan memilih menunjukkan ketulusan melalui tindakannya. Setiap pagi, ia membantu Karina turun dari kamar menuju ruang makan. Perut Karina yang kian membesar membuat langkahnya lambat, kadang membuatnya sesak napas. Dika dengan sabar memapah, menyiapkan kursi, bahkan menuangkan air minum untuknya. Ketika Karina mengernyit kesakitan karena perutnya mengeras tiba-tiba, Dika buru-buru duduk di sampingnya, mengusap punggungnya, dan membacakan doa perlindungan. "Tenang Karina, itu hanya kontraksi palsu," ucap Dika lembut sembari menenangkan istrinya dengan suara rendah. "Insya Allah bayi kita sehat." Ungkapan bayi kita membuat Karina tersentak. Ia menoleh menatap wajah Dika yang tampak tulus tanpa sedikit pun keraguan. Air matanya mengalir bukan karena rasa sakit, melainkan karena hatinya mulai melunak. Suatu malam, ketika Karina kesulitan tidur, Dika duduk di tepi ranjang sembari membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara merdu. Lantunan ayat itu menenangkan, bagai melodi yang menyejukkan jiwa. Karina yang tadinya gelisah, akhirnya terlelap dengan damai, tangannya masih menggenggam jemari Dika. Keesokan paginya, Karina menatapnya lama. "Mengapa kau begitu baik kepadaku, Dika?" tanyanya dengan suara pelan, penuh rasa ingin tahu. Dika tersenyum hangat, meskipun matanya terlihat lelah karena kurang tidur. "Karena itu adalah kewajiban seorang suami," jawabnya sederhana. "Dan karena aku percaya setiap kebaikan yang kita tanam, Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang lebih besar." Karina terdiam, hatinya yang rapuh perlahan menemukan kekuatan. Selama ini, ia selalu menganggap perkawinan mereka sebagai belenggu, sebuah jeruji yang dipaksakan. Namun perlahan, keberadaan Dika justru menjelma menjadi secercah harapan. Pria bersahaja yang dahulu dipandang sebelah mata oleh banyak orang, kini menjadi tiang penyangga di saat semua orang lain berpaling. Dika tak pernah melontarkan keluhan, meskipun dicaci, meskipun direndahkan, ia tetap merawat Karina dengan segenap jiwa. Bahkan ketika ada jurnalis yang diam-diam memotretnya saat ia menggandeng tangan Karina ke rumah sakit untuk pemeriksaan kandungan, Dika tetap tersenyum. Foto itu justru menjadi viral. Banyak orang mulai mengagumi kesetiaannya. Namun bagi Dika, semua itu bukanlah upaya pencitraan. Ia melakukan itu bukan demi pujian dunia, melainkan karena keyakinan imannya. "Seorang suami adalah pelindung. Selama aku mampu, aku akan menjaga kalian berdua," bisiknya setiap kali menatap perut Karina yang kian membesar. Dan pada malam itu, ketika mereka duduk berdua di beranda, angin semilir berembus lembut. Karina menatap Dika dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, sejak tragedi itu, ia berani mengukir senyum tulus. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Mungkin aku bisa belajar mencintai pria ini."
Pagi itu, halaman depan kediaman gubernur dipenuhi oleh para jurnalis. Kamera televisi, mikrofon berlogo stasiun berita, hingga ponsel reporter independen terarah pada satu titik. Sebuah panggung kecil dengan meja panjang, kursi, dan deretan mikrofon di atasnya. Bisik-bisik spekulasi terdengar nyaring. Publik menanti penjelasan resmi dari keluarga gubernur mengenai pernikahan kilat yang telah menjadi buah bibir. Di balik panggung, Karina duduk dengan wajah pucat. Tangannya gemetar memegang lembaran berisi pernyataan yang telah disiapkan. Perutnya yang membesar membuatnya cepat lelah. Napasnya berat. Air mata tipis membasahi pipinya, bukan hanya karena rasa malu, melainkan juga karena ketakutan. "Aku tidak sanggup, Dika." Suaranya bergetar. "Bagaimana jika mereka mencaci maki? Bagaimana jika semua ini hanya akan semakin menghancurkanku?" Dika duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Tatapannya lembut namun penuh keyakinan. "Karina, kau tidak sendirian. Aku ada di sini. Ucapkanlah kebenaran. Tidak ada yang lebih kuat daripada keberanian seorang korban yang berani bersuara. Dan ingat, Allah selalu bersama kita." Karina menatap mata suaminya. Perlahan dari sana, ia menemukan kekuatan yang selama ini hilang. Ia mengangguk pelan lalu berdiri dengan Dika memapahnya ke panggung. Kilatan lampu kamera menyilaukan mata. Sorak-sorai jurnalis terdengar riuh. Namun begitu Karina duduk di kursinya, suasana tiba-tiba hening. Semua menanti. Dengan suara bergetar, Karina pun mulai berbicara. "Saya tahu, selama ini publik bertanya-tanya tentang pernikahan saya dan Dika. Banyak kabar miring, banyak cemoohan. Hari ini, saya memilih untuk tidak lagi bersembunyi." Ia berhenti sejenak, menarik nafas panjang, lalu melanjutkan dengan air mata yang menetes di pipinya. "Saya adalah korban pemerkosaan oleh mantan tunangan saya, Rio. Dari peristiwa itulah saya mengandung. Dia melarikan diri, menolak bertanggung jawab, bahkan mencoba membungkam saya dengan ancaman." Suaranya pecah, ruangan gaduh, kilatan kamera semakin deras. Namun, Karina menegakkan tubuhnya, menatap semua kamera dengan mata berkaca-kaca. "Hari ini, saya berdiri bukan sebagai perempuan yang dipermalukan, melainkan sebagai perempuan yang berani. Saya tidak malu lagi, karena saya didampingi oleh suami yang tulus, Dika. Dia menerima saya apa adanya, dan berjanji akan menjaga saya serta anak ini." Tangannya meraih genggaman Dika yang duduk di sampingnya dengan tenang. Momen itu membuat seluruh ruangan terdiam. Beberapa jurnalis bahkan menurunkan kameranya, tertegun oleh ketegasan Karina. Dalam hitungan menit, suasana berubah dari cibiran dan prasangka menjadi simpati dan dukungan. Tagar #dukung Karina mulai ramai di media sosial. Banyak yang menulis, akhirnya ada yang berani bicara. Ada pula yang menyebut Dika sebagai suami sejati yang layak dijadikan teladan. Sementara itu, di kursi belakang, wajah Pak Suryo tampak memucat. Ia tak menyangka putrinya benar-benar akan membongkar semua aib keluarga di hadapan publik. Namun, ketika menyaksikan bagaimana masyarakat mulai memberikan dukungan, ia menyadari bahwa kejujuran justru mendatangkan simpati yang jauh lebih besar daripada kepalsuan. Karina menutup pernyataannya dengan suara tegas. "Saya akan melahirkan anak ini dengan sepenuh cinta, dan saya percaya kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk menang." Tepuk tangan spontan membahana dari sebagian hadirin. Sebuah momen yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Seorang perempuan yang dulu dianggap sebagai aib, kini berdiri sebagai sosok tangguh yang didukung oleh banyak orang. Di sampingnya, Dika tersenyum tipis, menunduk penuh rasa syukur. "Alhamdulillah, langkah pertama telah kita lalui." Dan sejak hari itu, bukan hanya Dika yang berjuang melindungi, melainkan Karina sendiri mulai berani melawan bayangan masa lalunya. Malam itu, kediaman gubernur diselimuti suasana panik. Jeritan kecil terdengar dari kamar Karina, diikuti langkah-langkah cepat para perawat yang siaga. Wajah Karina memucat, keringat membanjir, tangannya meremas erat spray putih.
kontraksi datang lebih cepat dari dugaan, membuatnya meringis kesakitan. "Ah, aku tidak kuat, Dika." Tangisnya pecah, nafasnya terengah-engah, tubuhnya bergetar menahan nyeri yang menusuk perut. Dika, yang berdiri di samping ranjang, segera meraih tangannya. Jemari Karina yang dingin digenggam erat. "Bismillah Karina, sabar, ingatlah Allah, insya Allah kau kuat. Aku di sini, aku tidak akan pergi." Suaranya bergetar, namun matanya memancarkan keyakinan penuh. Perawat memberikan instruksi, "Pak, mohon bantu tenangkan Bu Karina, bayinya sudah hampir lahir." Malam itu berubah menjadi malam yang syarat tangis dan doa. Di luar kamar, Ibu Lia berulang kali berzikir dengan wajah basah oleh air mata. Sementara Pak Suryo mondar-mandir dengan raut muram. Namun, di dalam kamar hanya terdengar suara jeritan Karina, doa yang dipanjatkan Dika, dan instruksi dokter. Beberapa jam kemudian, tangisan pertama seorang bayi memecah kesunyian malam. Suara nyaring itu bagaikan cahaya yang menembus kegelapan. Semua orang terdiam sejenak, lalu air mata bahagia mengalir. "Anak laki-laki, sehat dan kuat," ujar dokter sembari tersenyum lega. Karina terisak, wajahnya penuh peluh, namun senyum tipis terukir di bibirnya. Ia menatap bayi mungil yang terbungkus kain putih. Matanya berbinar penuh keajaiban. Dika menerima bayi itu dengan tangan gemetar. Ia menatap wajah mungil yang masih merah, lalu mengangkatnya perlahan. Dengan suara bergetar, Dika mengumandangkan azan di telinga kanan sang bayi. Kalimat-kalimat suci mengalir, meresap ke hati semua yang hadir. "Namanya Adam," ucap Dika lembut setelah selesai. "Semoga ia menjadi anak yang soleh, penyejuk hati, dan pembuka pintu surga bagi kita." Air mata Karina jatuh deras. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa begitu tenang, seakan beban berat yang selama ini menghantuinya telah terangkat. Ia meraih bayi itu, mendekapnya erat, lalu menatap Dika dengan tatapan yang berbeda. Tatapan penuh rasa syukur dan kepercayaan. "Terima kasih Dika, kalau bukan karena kau, mungkin aku sudah menyerah sejak dulu," bisiknya dengan suara serak. Dika tersenyum tipis, menyeka keringat di dahi Karina. "Ini bukan tentang aku Karina, ini tentang kita, dan tentang Adam, titipan Allah yang harus kita jaga bersama." Tangisan bayi kembali terdengar, membuat semua orang yang hadir larut dalam haru. Malam itu, meskipun di luar sana dunia masih dirundung fitnah, cemoohan, dan ancaman dari Rio serta Pak Herman, di dalam kamar sederhana itu lahir sebuah kehidupan baru. Adam bukan hanya sekadar bayi kecil, melainkan juga simbol kemenangan. Kemenangan atas rasa takut, atas aib yang ingin disembunyikan, atas keputusasaan yang nyaris menelan Karina. Dan di sampingnya, Dika berdiri tegak sebagai seorang ayah, meskipun bukan ayah biologis, namun dengan cinta dan ketulusan yang jauh lebih besar daripada sekadar ikatan darah. Untuk pertama kalinya, Karina benar-benar percaya bahwa kebahagiaan itu mungkin meskipun lahir dari luka yang dalam. Hari penentuan di pengadilan menjadi salah satu momen paling menegangkan dalam perjalanan hidup Dika dan Karina. Gedung pengadilan dipadati oleh para jurnalis, aktivis perempuan, mahasiswa, bahkan masyarakat umum yang begitu penasaran dengan kasus yang telah menjadi sorotan nasional. Kamera televisi menyorot setiap sudut, menantikan putusan yang akan menentukan masa depan Karina dan putra kecilnya Adam. Rio duduk di kursi terdakwa dengan wajah angkuh. Meskipun sedikit pucat, setelan jas mahalnya tak mampu menyembunyikan kegugupan yang mulai menyeruak. Di sampingnya, Pak Herman, sang pengacara, sibuk membolak-balik berkas mencari celah untuk membela diri. Sementara itu, di sisi lain ruangan, Karina duduk dengan tenang, meskipun raut wajahnya masih menunjukkan kelelahan pasca melahirkan. Adam sengaja ditinggalkan di rumah dalam pengawasan neneknya. Dika duduk di samping Karina, menggenggam tangannya erat, seolah ingin menyalurkan kekuatan. Sidang pun dimulai. Pak Herman berdiri, suaranya lantang. "Yang mulia, klien saya adalah ayah biologis dari anak yang dilahirkan Karina. Kami menuntut hak asuh penuh karena jelas Dika bukan ayah kandung. Pernikahan kilat yang dilakukan hanyalah rekayasa untuk menjatuhkan nama baik klien saya." Ruangan bergemuruh, beberapa orang berbisik, sebagian lagi menatap sinis ke arah Rio.
Hakim mengetuk palu, "Tenang, mari kita dengarkan bukti dari pihak penggugat." Pak Herman mencoba menyajikan argumen panjang, namun semua seakan runtuh saat jaksa menghadirkan rekaman suara ancaman Rio, saksi-saksi yang mendengar jeritan Karina di malam kejadian, serta hasil visum yang mendukung klaim bahwa Karina adalah korban pemaksaan. Wajah Rio berubah pasi. Ia mencoba menyangkal, namun suaranya bergetar. "Itu fitnah, dia yang menggoda saya duluan," teriaknya dengan nada tinggi. Hakim menatapnya tajam. "Cukup, bukti-bukti sudah jelas. Tidak ada alasan membenarkan tindakan kriminal yang Anda lakukan." Pengadilan memutuskan gugatan hak asuh ditolak dan terdakwa Rio dijatuhi hukuman penjara atas kasus pemerkosaan. Suara palu hakim menggema di ruang sidang, menandai akhir dari pertarungan panjang. Ruangan riuh, beberapa aktivis bersorak, sebagian masyarakat meneteskan air mata lega. Jurnalis bergegas menyiarkan berita, Rio terbukti bersalah, hakim tolak hak asuh. Pak Herman terdiam, wajahnya tertunduk kalah. Ia menutup mapnya, tahu bahwa pertarungan ini telah usai. Tanpa banyak bicara, ia berpamitan kepada kliennya yang kini akan mendekam di jeruji besi. Karina menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya mengalir deras, namun kali ini bukan tangisan ketakutan, melainkan tangisan kelegaan. Dika meraih tangannya, menggenggam erat di hadapan semua orang. "Kita sudah menang, Karina, dengan kebenaran." Karina menoleh, menatap suaminya dengan mata penuh syukur. "Kalau bukan karena kau, mungkin aku tidak akan berani melangkah sejauh ini." Dika tersenyum tipis. "Kebenaran memang butuh keberanian, tapi Allah selalu bersama orang yang teraniaya. Kau hanya perlu percaya." Di luar pengadilan, sorotan media berubah total. Dulu, Karina dicibir sebagai aib keluarga, kini ia dipuja sebagai simbol keberanian. Dika pun dipuji sebagai suami sederhana yang membuktikan bahwa ketulusan lebih kuat daripada status. Hari itu, langit terasa lebih cerah bagi keduanya. Meskipun jalan hidup masih panjang, satu hal pasti, mereka berhasil melawan bayangan masa lalu. Rio yang dulu merasa berkuasa, akhirnya tumbang di hadapan hukum dan kebenaran. Dan di tengah kerumunan yang bertepuk tangan, Dika hanya menunduk lirih, berbisik dalam hati, "Alhamdulillah, engkau telah menepati janjimu bahwa kebenaran tidak akan pernah kalah." Hari-hari setelah vonis terhadap Rio terasa lebih tentram. Kediaman yang dulunya dipenuhi ketegangan, kini mulai diwarnai riang tawa sederhana. Karina, yang dahulu selalu murung dan merasa hidupnya telah berakhir, kini perlahan menemukan secercah harapan. Semua itu bermula dari sosok suaminya, Dika, yang tak pernah lelah menunjukkan ketulusan hati. Adam yang mungil sering rewel di malam hari. Karina yang masih belajar menjadi seorang ibu sering kewalahan. Namun, setiap kali ia terbangun dengan mata sembab dan tubuh lunglai, Dika selalu sigap. Ia menggendong bayi itu, menimang dengan sabar sambil melantunkan sholawat. Kadang, Adam akan tenang dalam pelukan Dika, terlelap damai di dadanya. Menyaksikan hal itu, Karina seringkali tertegun. Pria ini bukanlah ayah kandung Adam, namun cintanya begitu besar, jauh melebihi siapapun. Di siang hari, Dika sering membantu pekerjaan rumah, sesuatu yang membuat para staf rumah tangga kebingungan. "Tuan Dika, ini bukan tugas Anda," ujar seorang asisten. Namun Dika hanya tersenyum. Tidak ada yang hina dari membantu istri dan anak, justru itu adalah kewajiban seorang suami. Karina, yang diam-diam memperhatikan, merasakan hatinya bergetar. Dulu, ia selalu mengukur cinta dengan hadiah mewah, mobil mahal, atau perhatian berlebihan dari pria berpunya. Namun, ternyata satu piring nasi yang disiapkan Dika dengan tulus atau segelas air yang dibawanya ketika Karina haus di tengah malam terasa jauh lebih berharga. Suatu sore, keluarga kecil itu duduk di teras rumah. Adam tertidur pulas dalam gendongan Dika, sementara senja mewarnai langit dengan spektrum keemasan. Karina menatap Dika lama. "Dika," suaranya pelan. "Ya?" Dika menoleh, senyumnya lembut. "Mengapa kau tidak pernah marah, padahal aku membawa begitu banyak beban untukmu?" Dika tersenyum tipis, menatap Adam yang tenang dalam dekapannya.
Karena aku tahu semua ini adalah takdir, dan aku percaya Allah tidak akan memberi beban di luar batas kemampuan kita. Kau bukan beban, Karina, kau adalah amanah. Begitu juga anak ini. Kata-kata itu membuat dada Karina sesak. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia mengusapnya cepat, malu jika terlihat. Namun Dika mendekat, menyodorkan sapu tangan lusuhnya. Menangislah jika itu membuatmu lega, tapi jangan lupa. Di balik tangis ada doa, dan di balik doa selalu ada harapan. Hati Karina melunak. Untuk pertama kalinya sejak ia mengenal cinta, ia merasa benar-benar dimuliakan. Bukan karena statusnya sebagai putri gubernur, bukan karena kecantikannya, melainkan karena dirinya sebagai manusia seutuhnya. Hari demi hari, cinta itu tumbuh. Bukan cinta pandangan pertama yang penuh gairah, melainkan cinta yang lahir dari pengorbanan, doa, dan ketulusan. Karina mulai menghormati Dika lebih dalam. Ia menyadari pria sederhana itu jauh lebih mulia daripada semua pria kaya yang pernah singgah dalam hidupnya. Dan malam itu, sebelum tidur, Karina berbisik pada dirinya sendiri sembari menatap wajah Dika yang tertidur pulas di sofa kamar. Ya Allah, jika dulu aku merasa pernikahan ini adalah kutukan, kini aku sadar ini adalah anugerahmu yang paling indah. Tahun-tahun berlalu, waktu yang dulu terasa begitu lambat dan syarat luka, kini berubah menjadi lembaran indah yang penuh syukur. Adam tumbuh sehat, lincah, dan cerdas. Rambutnya hitam legam, matanya bening, dan senyum polosnya selalu mampu menghapus lelah siapapun yang melihatnya. Di usia 5 tahun, ia sudah mampu melafalkan doa-doa pendek dengan lancar, sesuatu yang membuat Dika bangga setiap kali mendengarnya. Setiap kali pulang kerja, Dika disambut dengan suara nyaring penuh semangat. "Ayah!" Adam berlari kecil, tubuh mungilnya langsung meloncat ke pelukan Dika. Karina yang melihat dari dapur selalu tersenyum, hatinya dipenuhi rasa syukur. Anak itu tumbuh bukan hanya dengan tubuh yang sehat, melainkan juga dengan limpahan kasih sayang dari seorang ayah yang bukan ayah biologisnya, namun jauh lebih tulus daripada siapapun. Suatu sore, keluarga kecil itu duduk di halaman rumah sederhana yang mereka pilih setelah meninggalkan kediaman gubernur. Dika tidak ingin selamanya bergantung pada mertuanya. Dengan kerja keras dan kejujurannya, ia berhasil membuka usaha kecil yang berkembang menjadi toko kelontong modern. Hidup mereka kini mandiri, jauh dari hiruk-pikuk politik dan gunjingan media. Karina menatap suaminya dengan mata berbinar. "Aku tidak pernah menyesal, Dika. Semua luka yang dulu kualami ternyata hanyalah jalan Allah untuk membawaku kepadamu." Dika menoleh, tersenyum lembut sembari mengusap kepala Adam yang duduk di pangkuannya. "Aku juga tidak pernah menyesal, Karina. Semua cobaan itu mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak lahir dari harta atau status, melainkan dari ketulusan dan keimanan." Adam menatap keduanya dengan polos. "Ayah, Ibu, apakah aku boleh jadi seperti ayah ketika besar nanti, selalu melindungi orang yang lemah?" Air mata Karina menetes. Ia meraih anaknya, memeluk erat. "Tentu saja, Nak, itu doa ibu setiap hari." Dika ikut memeluk keduanya, merasakan kehangatan yang tak ternilai. Ia teringat masa-masa awal ketika dirinya hanyalah seorang petugas kebersihan yang dipaksa menikah demi menutupi aib. Betapa dunia menertawakan, menghina, bahkan meremehkannya. Namun kini, semua cemoohan itu sirna, berganti kekaguman dan doa dari masyarakat. Kisah mereka sering diceritakan kembali sebagai inspirasi bagaimana seorang pria sederhana bisa menjadi pilar kokoh, bagaimana seorang wanita yang pernah terluka mampu bangkit, dan bagaimana seorang anak yang lahir dari peristiwa kelam justru menjadi cahaya kebahagiaan. Malam itu, setelah menidurkan Adam, Dika dan Karina duduk berdua di beranda, memandang bintang-bintang. Angin malam berembus lembut, membawa ketenangan. "Terima kasih, Dika," bisik Karina, menggenggam tangan suaminya erat. "Karena kau, aku belajar arti cinta yang sesungguhnya." Dika menunduk, bibirnya bergetar, melantunkan doa syukur. "Bukan karena aku, ini semua karena Allah. Dialah yang mempertemukan kita dalam jalan yang tak pernah kita bayangkan. Dialah yang menumbuhkan cinta ini hingga menjadi
menjadi cinta yang diberkahi. Dan malam itu, di bawah langit yang luas, cinta mereka berdua terasa abadi. Cinta yang lahir dari luka, bertahan dalam ujian, dan tumbuh menjadi cahaya yang akan mereka wariskan pada anak cucu.